Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu sistem peradilan pidana. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah sistem peradilan pidana. Setiap sistem peradilan pidana, termasuk juga sistem peradilan pidana Indonesia, tentu ada sejarah-sejarah sehingga terbentuknya sistem peradilan pidana itu sendiri. Jika dilihat dari contoh yang terjadi di Amerika, terbentuknya sistem peradilan pidana ini karena di Amerika tersebut awal mulanya angka kriminalitas meningkat, sehingga dengan meningkatnya angka kriminalitas dan banyaknya pelaku kejahatan, sehingga oleh orang Amerika Serikat memikirkanlah bagaimana untuk menanggulangi terkait dengan untuk meminimkan angka kriminalitas tersebut atau mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini ditemuilah oleh seorang yang mendapatkan ide terkait dengan sistem peradilan pidana ini, yaitu Frank Remington. Beliau adalah orang pertama di Amerika yang memperkenalkan terkait dengan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem ini yang mengacu untuk menegakkan atau dalam melakukan penegakan hukum mengacu pada hukum dan ketertiban. Sehingga di dalam melakukan penegakan hukum di dalam masyarakat harus melihat mana hukumnya atau dasar hukumnya mana, dan melihat apakah sudah diterapkan atau belum dasar hukum tersebut. Jika sudah, dilihat juga apakah sudah ditertibkan atau sudah diterapkan. Jika sudah ditertibkan atau sudah diterapkan di masyarakat, maka kemungkinan tingkat kriminalitas akan menurun. Inilah konsep yang dikeluarkan oleh Frank. Jadi di sejarah Amerika Serikat inilah muncul ide sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia. Jadi dalam menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, maka setiap penyelesaiannya biasanya melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Jika memang putusan pengadilan tersebut tidak diterima, maka dapat mengajukan ke pengadilan tinggi. Jika memang kurang lagi menerima putusan pengadilan tinggi, maka dapat melakukan upaya hukum lain, baik itu ke MA maupun ke MK. Upaya hukum biasanya yang dilakukan di dalam sistem peradilan pidana ini dapat berupa banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali. Jadi sejarah terjadinya sistem peradilan pidana ini berawal dari pemikiran Frank Remington yang berasal dari Amerika Serikat. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan terkait dengan sejarah terbentuknya sistem peradilan pidana. Apabila ada pemaparan maupun kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.